Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo, halo. Eh, Mantap. Eh, Ben, gimana? Iya, ini ya. semoga rencana surprise-nya bisa ya. Gue takut. Kayaknya bisa nih, gue klik ini. Kayaknya bisa nih, Bisa, bentar lah. bisa. Pembukaan dulu lah. Sip, teman-teman. Malam ini gue sama Elvin mau ngomongin soal itu ya, treatment dengan obat gitu kan. Terus ada psikoterapi, konseling psikoterapi gitu. Kita mau jelasin soal itu. Gimana nyambung dari omongan dokter dia, mungkin buat gangguan tertentu gitu Pin ya, memang perlu obat gitu kan. Cuman Oh memang iya. ada waktu di mana kayaknya obat doang nggak cukup nih gitu. Kenapa obat doang nggak cukup? Nah mungkin teman-teman jalanin treatment medikasi gitu ya, berasa tuh soalnya kan waktu ke psikiater dikit ya, ngobrolnya nggak bisa banyak gitu. Jadi terus terang itu suka sharingnya ini juga Vin, sharingnya klien-klien gue yang ini kan ke psikiater. Bentar mas ya, emang cuma bentar. Ke psikiater kan kayak dokter. Kalau proporsinya lama emang konseling ke psikolog gitu sih. Jadi biasanya gitu. Makanya kalau ke psikiater cepet ngasih obat doang tuh, porsi konselingnya atau ngajarin coping jadi sedikit. Nah itu biasanya dilimpahkannya ke psikolog. Sekarang kita mau sharing sama teman-teman, pentingnya gimana sih konseling psikoterapi, dalam hal ini juga bangun coping ya. Itu Oh, oh, iya. Tadi, ya. Ya ah, udah nggak apa-apa. tadi muter-muter. Pin mau komentar dulu nggak Pin sebelum kita kasih surprise? Yeah, surprise. Hey. Oh, bentar, ya elah. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin apa ya, eh ini gue mau nyelipin dikit deh. Salah satu konsep kita kan yang tadinya rencananya mau diomongin sekarang, tapi mungkin kagak jadi kali ya. Atau Hmm, pokoknya kita dalaminnya nanti lain kali aja kalau hmm, hmm, misalnya hmm, nggak ada waktu. Nah, hmm, kita kita kan rencananya mau ngomongin nih apa sih arti kata sakit itu sendiri gitu kan. hmm, Sakit itu hmm, apa gitu kan. Jadi kayak uh, gue kan kebetulan uh, orang biologi dulunya. hmm, Kemarinnya itu gue orang biologi. Jadi kayak salah satu bagian dari biologi adalah kita mendefinisikan penyakit itu apa sih gitu. hmm. Sejauh mana orang itu bisa disebut dia cuma kena infeksi, sejauh mana orang itu bisa disebut kalau dia udah sakit gitu kan. Ah, Nah sebenarnya benar-benar bagus tuh. iya kan, syarat sakit Hmm, itu tiga. Syarat sakit itu yang paling penting adalah di mana lu berada di dalam keadaan abnormal gitu kan. hmm, Biasanya bisa jalan, tiba-tiba nggak bisa jalan. Nah itu belum tentu penyakit, tapi paling nggak fungsi jalan lu hilang gitu kan, ya kan. Nah kemudian syarat yang kedua itu adalah dia harus berhenti berfungsi. Kayak ah, gangguannya itu sedemikian besarnya itu menghentikan lu berfungsi, baik itu fungsi sosial, baik itu fungsi fisik maupun fungsi profesional, fungsi apapun itu, ya kan. Jadi kalau kalau misalnya lo punya keadaan yang abnormal, kayak misalnya lu bersin kan biasanya kan nggak bersin kan, berarti bersin itu abnormal hmm, kan. Itu lu belum tentu hmm, sakit, lu bisa aja cuma bersin doang, hmm, ya hmm, kan. Hari ini lagi alergi nih, pilek-pilek dikit, nah itu belum tentu sakit. Itu cuma hmm, alergi doang, itu cuma reaksi badan, gitu kan. hmm, Tapi kalau misalnya hmm. lu bersinnya sampai sedemikian rupa, sampai lu nggak bisa kerja, kenapa? Karena ingusnya ngalir terus kan, nah itu baru lu bisa disebut sakit. Gitu. Dan syarat yang ketiga, ini yang paling penting sih, dia harus bawa penderitaan, baru bisa Hmm. dibilang sakit. Kalau lu abnormal, dan lu berhenti berfungsi,
tapi lu nggak merasa menderita. Yang which is gue nggak ngerti ya, gimana caranya lu berhenti berfungsi tapi nggak merasa menderita ya. Hmm. Uh-uh. Nah, pokoknya 3 syarat itu mesti dipenuhin dulu, baru lu bisa dibilang sakit. Sip, sip. Ya, ulangin Ya, Pin, direkap. Tadi ada muter-muter. Yang pertama itu apa? Abnormal. Ada hal abnormal. iya, ada hal Waduh. abnormal yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kalau kita bicara Ah. tentang pikiran dan perasaan, berarti apa yang terjadi di pikiran dan perasaan juga gitu kan. Ada sesuatu yang Hmm. abnormal. Yang biasanya lu nggak mikir gini, tiba-tiba jadi mikirin terus, nah itu abnormal. Yang biasanya lu Hmm. bisa konsentrasi, tiba-tiba nggak bisa konsentrasi, nah itu abnormal. Kemudian yang Hmm. kedua, dia itu harus menghentikan fungsi Menghentikan sehari-hari. fungsi. Hmm. Iya, Hmm. menghentikan fungsi, entah itu fungsi fisik, fungsi sosial, maupun fungsi profesional, fungsi apapun itu yang Hmm. membuat lu sehari-harinya itu bisa berjalan gitu kan, bisa bertahan hidup. Nah, yang syarat ketiga adalah lu harus Hmm. merasa menderita. Yang sebenarnya kalau lihat syarat kedua, syarat ketiga udah pasti given sih, iya kan? Kalau lu berhenti Iya. berfungsi, lu pasti menderita. Kalau lu nggak merasa menderita, paling nggak orang-orang sekitar lu pasti merasa menderita. Iya nggak sih? Hmm. Hmm. Mm-mm. Iya. Jadi, Bagus di, ya, maksudnya ada apa pembedaan tingkatan gitu ya, karena kalau kalau gue refleksi ke gue nih kan, kalau kita ngediagnosa kan memenuhi sekian kriteria tuh. Nah, mm-mm. pentingnya kayak gini kan jadi ini Vin, apa kelihatan gitu gimana self diagnosis itu bisa bahaya banget gitu kan. Sebenarnya kriterianya kan banyak, nggak asal nyocokin gitu kan, tapi ada masalah waktu, ada masalah severity kan, dan dia mengacaukan di banyak aspek mana yang lo bilang tuh. Bagus tuh, kapan-kapan kita bisa perdalam. Iya. Yeah. So, Iya, syarat-syarat kita perdalam dan nah teman-teman kita mau bikin surprise nih, semoga lancar ya. Tadi dulu, Bismillah. Tadi dulu. Nah, tadi dulu. Jeng, bentar ya. Semoga sinyalnya bagus. Nah, kita mau bikin surprise. 1, 2, belum. Aduh. nah, udah muncul. Thank you. Ya. Yes, kita bikin surprise 3 orang. Terima kasih Instagram. Gila. Coba terus kan. Terus apa namanya? Teman-teman kita sekarang mau coba ngobrol bertiga. Siapakah dia? Kenalan dulu dong. Mbak Nona satu lagi, Nuna satu ini. Iya. Yeah. Halo semuanya, selamat malam. Jelas nggak suaranya? Jelas ya? Jelas. Nama saya Mariana, tapi biasa dipanggil Ana. Saya kliennya Mas Ari. Itu sekarang saya jadi home baker dadakan sejak pandemi. Yeah. Tapi ya saya masih tetap konsul gitu kan, konseling sama Mas Ari, psikolog saya juga sama psikiater di rumah sakit. Gitu. Sip. So, Pin, ini Mariana, klien gua. Teman-teman ini Mariana, apa namanya? Saya ngundang dia buat apa? Nah, terutama buat sharing itu tuh. Jadi Mariana kan semenjak pandemi nih berhenti ya. Nah ya, jadi kita online doang. So, Mariana perlu dirujuk ke rumah sakit lah gitu. Sebutin boleh gak? Ya udah itulah. Intinya Mariana sekarang menjalani pengobatan. Itu kan. Nah, nanti Mariana akan sharing nih dengan kondisinya. Nanti Anda cerita ya nih ya, seaman kamu aja. Kondisi kamu gimana, terus akhirnya minum obat kan, cukup nggak? Nah itu sekarang sih topik kita sekarang tuh, kalau orang ngalamin gangguan mental sampai minum obat itu kan cukup nggak? Nah so boleh nak silakan sambil sharing. Jadi saya itu boleh cerita latar belakang kan ya? Bebas. Oke. Ya jadi saya dulu tuh pas saya lagi S3 di Jepang tahun 2014 gitu kan, saya udah mulai tuh ada mulai stres-stres gitu kan awalnya. Terus sampai akhirnya ya itu tadi kata ya definisi sakit yang tadi dijelasin 3 itu tuh saya soalnya udah sampai mengganggu ke fungsi harian gitu kan. Saya udah nggak bisa konsentrasi, kerjaan saya nangis gitu, dikit-dikit kaget, teriak apa gitu. Terus ya pertama tuh saya didiagnosis gejala depresi itu akhir 2014 kira-kira. Terus karena saya nggak bisa lanjut
dengan pekerjaan saya sebagai mahasiswa S3, jadi ya udah saya pulang ke Indonesia gitu kan. Terus saya lanjut ke psikiater di suatu rumah sakit di Jakarta. Di situ saya sempat didiagnosis ya depresi, terus juga PTSD sama bipolar. Yang diagnosis paling lama, yang paling awet dalam tanda kutip itu bipolar. Terus minum obat kan, dan apa ya, kalau dibilang sih kondisi saya tuh cukup stabil dalam tanda kutip ya, nggak nggak ngerasa ada apa-apa gitu. I felt nothing wrong with me gitu, kayak ya tapi saya tetap rutin aja minum obat gitu karena simply saya emang anaknya nurutan gitu kan. Cuman terus ya udah minum obat terus dari 2015 sampai saya 2019, sampai saya S3 yang kedua kalinya. Dan terus ya itu cuman berbekal minum obat gitu kan. Saya pede aja gitu. Oh ya udah S3 aja lagi gitu mumpung ada tawaran gitu kan. Tapi terus ternyata ya obat itu nggak cukup gitu. Karena saya ke psikiater itu sampai 3 kali seminggu itu nggak ngebantu. Saya tuh cuman kayak ke psikiater cuman dapat obat dan ya katarsis, numpang katarsis aja gitu, nangis Bombay di ruangan dokternya gitu kan. Biasa karena mereka biasa kayak terima pasien tuh mungkin 5 menit udah keluar kadang-kadang gitu. Ada yang cuman kayak baru masuk, kayak mungkin kayaknya baru duduk terus diri keluar lagi gitu. Kalau saya lihat dari ruang tunggu gitu kan. Ya kayaknya tuh saya berasa paling lama gitu loh di dalam ruangan itu, bisa sampai setengah jam karena saya ya nangis-nangis dulu segala gitu kan, curhat-curhat. Nah terus pas saya S3 yang kedua kalinya itu gagal juga ya karena udah ganggu ke fungsi harian gitu kan, karena saya beneran cuman mengandalkan obat gitu, nggak ada psikoterapinya sama sekali. Terus ya saya ngerasa tuh kayak there's something wrong with me gitu, kayak kenapa saya bisa didiagnosis PTSD, kenapa bisa saya didiagnosis bipolar gitu, tuh pasti ada alasannya kan gitu. Dan terus kayak ya dokter ngegali sih gitu masa lalu saya gitu, kayak masa kecil atau masa remaja gitu, tapi ya udah cuman ditanya aja gitu. Jadi kan saya bingung gitu, kayak ya terus apa yang salah sama gue gitu kan. Terus apakah dengan minum obat itu terus saya sembuh gitu kan, dan itu saya tidak menemukan jawaban itu dari psikiater saya gitu kan. Sampai akhirnya ketika saya 2019 awal pulang ke Indonesia gitu kan, saya putusin untuk untuk berhenti S3 juga gitu. Akhirnya 2 kali berhenti S3. Harusnya udah double gelar saya. Cuman ya ketika itu saya udah kayak, saya balik lagi ke psikiater saya yang lama. Terus udah gitu pas di Korea itu, saya S3 kedua kalinya tuh di Korea. Pas di Korea itu obat saya tuh udah berubah semua gitu kan. Terus pas balik ke Indonesia banyak obat yang tidak bisa saya temukan di sini gitu. Jadi saya mau nggak mau ya putus obat gitu kan. Terus saya kayak ngerasa jumawa gitu kan, kayak saya lepas obat kayaknya nggak kenapa-napa nih, tapi itu salah besar. Jadi ketika itu saya ngerasa ketika itu saya putus obat gitu kan, terus juga karena waktu itu saya nggak pakai BPJS gitu kan, jadi berasa kan ya gitu, nggak ada income, terus kayak ya obat psikiatri kan nggak ada yang murah gitu. Terus sampai akhirnya saya ada satu kejadian yang bikin saya down banget gitu, saya sampai udah ya udah cukup suicidal gitu ya, maaf ya disensor. Sampai akhirnya saya nemu tuh pas lagi bulan Oktober tahun 2019 itu World Mental Health Day kan, banyak kampanye tuh ke psikolog, ke psikiater gitu. Terus saya kayak mutusin kayaknya saya perlu ke psikolog karena saya mau ngegali itu dari sisi non obat gitu kan. Ya udah akhirnya saya ketemu deh sama Mas Ari gitu. Dan terus di situ baru mulai saya terapi
Dan dulu bahkan saya bersikeras untuk nggak ke psikiater, nggak mau minum obat karena saya semacam kayak saya nggak percaya obat gitu loh. Kayak udahlah psikoterapi aja gitu. Tapi ya karena pandemi gitu kan, terus nggak bisa konsul tatap muka juga gitu kan, saya juga ya secara emosi tuh nggak stabil gitu kan. Oh ya, akhirnya saya tuh dapat diagnosis baru kan dari Mas Ari gitu. Sebutin nggak Mas? Kok senyum doang sih? Ayo, Terserah. sebutin nggak tuh? Kalau saya kan rada aneh diagnosisnya. Diagnosis dokter aja dulu lah, psikiater. Ya udah, ya emang psikiater tuh masih berkutat dengan bipolar. Saya tuh didiagnosis bipolar tuh ya 5 tahun lah kira-kira gitu kan. Terus tiba-tiba ke Mas Ari, terus kayak ada diagnosisnya aneh gitu. Saya kayak, hah? Apa itu? Gitu, kok saya nggak pernah denger gitu. Ya, tapi mau mau membantah tapi kayak fakta-faktanya ada gitu. Akhirnya saya ya didiagnosis BPD gitu kan. Terus ya karena ya emosi saya tuh emang bener nggak stabil, terus tambah lagi dengan pandemi gitu kan, saya nggak bisa ketemu sesi tatap muka karena sejujurnya tuh online counseling itu sangat menyebalkan. Ya, I know it's not just about me as a client gitu, tapi psikolog juga pasti ngerasain gak enaknya gitu kan. Ya, terus saya dengan penuh drama ini itu akhirnya ya udah saya ke psikiater lagi dan berobat lagi. Jadi dari awal sih gitu, dan terus dari psikiater juga ya itu didiagnosisnya juga BPD gitu sama MDD gitu, major depressive disorder sih gitu. Kok jadi ceritanya banyak, maaf ya. Nggak apa-apa. Malu. Gak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong takut ini dari tadi kan muter-muter. Coba dibantu rekap dulu ya, Nak. Jadi dari tahun 2014 ya, ya kan, teman-teman Mariana ini ke studi keluar. Tadi udah sebutin kan, gue sebutin aja lagi dah. Studinya ke Korea sama ke Jepang, cihoy dia. Jadi dia udah ketemu BTS, udah ketemu sama Girl Generation ya. Enggak ya? Setuju. Gitulah di sana. Awalnya panic disorder nih ya. Ya, panic diagnosanya disorder. Gitu kan? Depresi sama panic disorder. Depresi. Pas balik Jakarta sempat pas liburan tuh kan, itu apa bipolar ya? Bener kan? Yeah. Terus habis itu balik ke Korea, studi lagi S3. Itu masih bipolar? Masih. Ya. Itu ya udah. Nah, dari situ terus ketemulah saya dengan riwayat, wah udah medikasi nih orang gitu kan. Awalnya ini terima nggak ya? Maksudnya kan ada riwayat pengobatannya. Saya sih prefer dia ke psikiater dulu lah, sempet waktu gitu. Akhirnya terima. Itu teman-teman. Jadi diagnosa terakhirnya apa, Nak? Diagnosa terakhirnya BPD. Tapi kalau teman-teman ini biar teman-teman tahu, BPD itu borderline personality disorder, gangguan kepribadian borderline. Yang lagi ngetren sekarang itu loh. Jadi mengalahkan trennya bipolar loh, Vin. Borderline sekarang. Ya. Dulu zamannya bipolar ngetren, saya didiagnosis bipolar gitu. Sekarang BPD populer ngetren, terus saya jadi didiagnosis BPD, nggak ngerti lagi ntar kalau ada ngetren apa lagi didiagnosis apa. Ya. Sama apa nih? MDD. Iya. Major depressive disorder ya, depresi ya. Sama itu gitu. Terus nama lainnya ini tadi Ana nyebutin nama lainnya EUPD. Ya. Emotionally unstable personality disorder. Sama aja, itu berdasarkan kitab itu, BPD berdasarkan kitab kita gitu, sama aja. Terus saya sih punya ini diagnosa lain, tapi ya udahlah, simpen aja. Kalau Mas Ari belum bilang ke saya jangan gitu dong. Ini kan bukan online counseling. Oh kan ya, enggak. Santai ya. Mau disebutin enggak diagnosa dari saya? Agak jarang banget. Iya. Tapi sebutin itu lah. Serah lah. Apaan?
Ya terserah lah, saya udah pasrah. Pasrah. apa ya, apresiasi lah sama keberaniannya gitu, mau berani sharing. Ini kayak gini sharing tuh jarang banget ya nggak, Ri? Oh iya ya, Mau, ya. mau sharing diagnosa, mau sharing pengalaman. Kayak pada umumnya kan orang-orang kayak, ini kalau misalnya gue sharing, ini kayak gimana ya, nanti orang nangkepnya gimana ya. Nah, Ketakutan-ketakutan itu pasti ada, karena dengan fakta ada. bahwa lo melampaui ketakutan itu aja, itu udah, kalau menurut gue ini udah pencapaian yang luar biasa. Iya nggak? Ya nggak, Ri? Benar. Nah, yang Ya, Ervin bilang tuh ini itu teman-teman melampaui. Jadi dari judulnya nih ya. Nah, sambil bahas ke judul nih, Vin. Jadi kan tulisannya bertahan tuh. Nah, teman-teman kalau tahu istilah di bahasa Inggris kan survivor ya. Tapi di Indonesia itu ada istilah penyintas, kita sebutnya, nggak survivor. Setahu saya sih penyintas itu dari kata dasar sintas yang artinya tuh melampaui gitu. Jadi apa namanya, kayak yang Elvin bilang, wah sharing itu tuh susah sih. Dan apa namanya, ketika Anda bisa open gini, ini wah achievement. Kita butuh nih orang-orang ke anak nih, yuk gitu. Ntar kapan-kapan ini ya yang mau sharing lagi ya, boleh. Gitulah. Terus nak langsung sambung sini nak, apa namanya, kamu kan udah minum obat nih kan, udah minum obat sekian bulan nih kan. Ya. Nah sekarang pertanyaan gedenya nih terkait judul, cukup gak? Enggak. Kenapa enggak? Bentar, tapi biar fair nih ya. Obat ngebantu kamu nggak? Dari itu dulu deh. Iya, ngebantu. Sip. Jadi gini, ya kayak tadi yang saya ceritain gitu, saya 5 tahun itu minum obat doang gitu kan. Tapi saya kayak selalu ada di hati saya tuh kayak yang, ya saya kan emang apa sih, basicnya tuh, maksudnya kuliah saya sains dan teknik gitu kan. Saya terbiasa untuk berpikir kritis gitu, maksudnya berpikir logis gitu kan. Saya tuh suka yang sering di hati saya gitu kan, kayak yang bercokol terus gitu, karena kayak apa sih yang salah dari gue gitu loh, kenapa gue harus minum obat ini gitu, dan terus kayak apa sih gunanya obat-obatan ini gitu. Oke, gue stabil, tapi apakah masalah gue selesai? Enggak gitu kan, kayak ya relapse itu hanya menunggu waktu aja gitu kan, karena ya emang nggak ada, ibaratnya tuh root problemnya itu, apa, akar masalahnya itu ya nggak diapa-apain gitu kan, masih aja gitu nggak diberesin. Jadi ya obat itu cuman ngebantu saya stabil, tapi ya saya nggak mau gitu loh cuman stabil doang gitu. Saya mau sembuh gitu, saya mau pulih gitu, saya mau luka-luka batin saya tuh digali terus disembuhin gitu loh. Jadi tuh supaya ya saya nggak bergantung sama obat. Terus udah gitu juga saya juga pingin gitu loh fungsional lagi gitu secara harian gitu, karena kan sempat saya yang beneran ya nggak bisa ngapa-ngapain, kerjaan saya tuh goleran aja di tempat tidur, beneran nggak kepingin ngapa-ngapain. Saya beneran matiin handphone gitu kan, terus kayak ya menarik diri gitu, terus kayak ya masalah gue apa, akhirnya makanya saya pergi ke psikolog gitu kan. Terus ya ketika saya sekarang ke psikiater gitu kan, membantu sih, membantu ya emang sih nggak langsung ya. Saya tuh baru mulai ke psikiater lagi itu bulan apa ya Mas? April ya? Iya, April awal. Iya, April. Itu setelah penuh drama dibujuk-bujuk. Dibujuk-bujuk setengah dipaksa, akhirnya saya pergilah sendirian gitu ke psikiater. Terus kayak baru 5 menit dokternya langsung angkat tangan, kayak udah saya rujuk ya Mbak gitu. Kayak ya kondisi saya tuh udah soalnya bener-bener nggak stabil gitu, sampai akhirnya ya udah saya pergi ke sebut instansi, boleh nggak? Terserah dah. Saya
Ya pokoknya saya ke rumah sakit besar gitu kan, rumah sakit pusat. Nah itu di situ juga saya nggak langsung cocok. Maksudnya awalnya emang nggak langsung dikasih obat gitu kan, awalnya masih triase gitu, terus habis itu baru di assign ke salah satu residen gitu kan. Terus ya udah berapa kali gantiin residen gitu, akhirnya baru ketemu yang Presiden tuh cocok. dokter teman-teman ya. Oh ya, dokter jaga. Dokter. Terus ya saya akhirnya ketemu sama yang pas gitu kan, alhamdulillah. Terus ya udah soal medikasi sih, obat itu ya nggak langsung cocok gitu, tapi ngebantu. At least 3 bulan terakhir ini saya baru ngerasain efek obatnya gitu. Kayak ya dari tidur juga lebih mending gitu kan. Saya lebih bisa tidur gitu, karena kalau yang masalah tidurnya bahkan baru kayak mungkin 2 bulan terakhir kali baru bener gitu, kayak bisa tidur tanpa kayak baru merem langsung kaget gitu kayak dijorokin. Terus juga ya obat-obatan saya sih mungkin mood stabilizernya itu porsinya dikit sih, tapi ya ngebantu gitu. Terus juga ya itu dari segi tidur juga kan ngaruh ke mood gitu kan. Jadi kalau tidurnya enak juga saya juga merasa lebih stabil gitu, lebih siap menghadapi hari. Dan terus juga di rumah sakit itu saya juga dapat psikoterapi gitu. Jadi nggak cuman obat gitu. Saya bahkan nuntut dokternya untuk ya saya mau psikoterapi gitu. Saya minta dikasih psikoterapi gitu. Karena ya kondisinya ya saya nggak bisa ngandelin konseling online sama Mas Ari gitu kan, because that's so frustrating. Tapi ya ya maksudnya ya saya take advantage lah dari saya ke rumah sakit itu, ya saya nagih minta psikoterapi, dan itu ya ngebantu sih gitu. Dan apa sih sejauh ini sih kalau menurut saya ya, kalau dari segi obat ya ngebantu saya untuk istirahat lebih baik gitu kan. Mungkin hormon-hormonnya jadi apa sih ya, lebih aktif ya gitu-gitu lah, melatonin yang lalala gitu. Gak ngerti. Saya I hate biology. Alvin jelasin tuh. Nah, makanya fungsinya gue di sini kan di situ kan. Iya, makanya pas. Iya. Pas banget loh, Nak. Si Alvin tuh ini apa jurusannya biologi juga dulu. Iya, Makanya gue lulusan biotek. Gue lulusan biotek. Iya. Iya. Jadi kan ya lanjut aja dulu. Iya, terus ya udah, maksudnya ketika itu ya udah saya take advantage, ya saya bisa psikoterapi langsung, ya udah saya minta itu gitu. Jadi dan memang dari rumah sakit itu memang ada kebijakan untuk ya udah sekali konsultasi itu emang dikasih slot waktu itu kayak kurang lebih 45 menit sampai 1 jam gitu untuk ya untuk terapi gitu loh. Jadi saya juga sebenarnya sekarang ya tetap double gitu. Saya ya salah satu progres yang paling signifikan sih, saya udah bisa online counseling sama Mas Ari tanpa tanpa pip 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 pip. Ya masuk. nggak apa-apa, kamu sebutin aja. Ya saya biasanya marah-marah gitu. Saya kayak ngerasa tuh kalau misalnya kegiatan online gitu kayak online counseling tuh saya merasa detached gitu, malah makin ngerasa detached dengan reality gitu. Jadi and that frustrates me a lot gitu. Jadi pasti kalau misalnya konseling sama Mas Ari itu endingnya pasti handphone saya mental entah kemana gitu karena saya kesel. Kita gitu tahu kan. mati aja. Saya nungguin nih mana nih orang. Ya maaf gitu. Nggak apa. Ya tapi ya udah 2-3 kali konseling terakhir ya Mas ya udah nggak kayak gitu kan gitu. Terus saya juga udah ngerasa lebih apa sih, saya rasain juga sih bedanya gitu.
apa sih, di saya tuh juga lebih ngerasa tenang gitu loh, terus juga lebih ngerasa secure gitu, maksudnya finally uh, I can feel secure with myself gitu, karena tadinya tuh saya bahkan ngerasa nggak aman dengan diri saya sendiri gitu. Tapi terus Hmm. dengan obat dibantu juga dengan psikoterapinya juga ya itu saya ya I feel a lot better sih sekarang gitu dibanding setahun yang lalu lah at least Nice, nice. gitu. Ya. Makanya juga ini apa namanya ngajak Ana IG live nih. Ya, sebenarnya mau ngeliat itu juga, Nak. Berarti kan udah aman kan? Iya loh teman-teman, Anda tuh ternyata nggak bisa online counseling itu termasuk Ya. yang bikin dia ke trigger gitu, trigger parah, ada gitu. Tapi senang sih Nak, kamu bisa santai cerita kayak gini open, thank you ya. Yo, congrats. Ya, psikolog saya Pin, hebat soalnya. untung nggak pakai yang ada tulisannya itu, malu kita. Pakai Pin, tuh, dong. oh, Pin. Jadi gimana Pin? Nanggepin Anda dulu ya. Jadi kan Nah, kalau menurut dia obat nggak cukup, makanya dia sampai nagih psikiaternya melakukan psikoterapi. Nah, kalau dari lo sendiri gimana? Tentang obat ya, itu bisa jadi nggak cukup? eh, tadi pas gue denger tuh gue yang kayak, wah gila ini bener-bener banyak banget yang sebenarnya bisa di-unpack nih. Jadi kayak Iya. pas gue denger itu, langsung tuh di otak gue, oke. Jadi emang kita mesti bedain antara kembali lagi ke yang apa namanya topik di sesi sebelumnya ya, bedanya farmakologi, Hmm, farmakoterapi sama farmakoterapi. psikoterapi. Iya kan, farmakoterapi itu menggunakan obat, psikoterapi itu di mana kita diajarin cara-cara coping baru, ya kan. Nah, secara biologis sebenarnya apa yang terjadi gitu kan, Nah, itu ya. bisa menjelaskan kenapa kalau obat doang nggak bisa gitu, kenapa pas langsung psikoterapi juga nggak bisa gitu. Soalnya emang dua terapi ini dia punya peran masing-masing. Dan emang untuk beberapa gangguan, ya kan, ini Mas Ari lebih ahli sebenarnya. Untuk beberapa gangguan itu harus dua-duanya, nggak bisa Hmm. cuma satu doang, nggak bisa cuma psikoterapi, nggak bisa cuma farmakoterapi. Itu dua-duanya harus berjalan sekaligus. Jadi kayak sebenarnya psikiater sama psikolog itu harusnya satu tim, ya kan? Hmm, hmm, hmm. Nah, di sini yang mesti digarisbawahi. Terus yang kedua, itu gue kenalin dua istilah dulu deh sebelum kita ngomong lebih jauh. Hmm. Istilah yang pertama itu namanya neuroplastisitas. Nah, neuroplastisitas itu adalah kemampuan sel-sel saraf kita untuk bertumbuh baru, ya kan? Untuk mengadaptasi dirinya sendiri, untuk membuat cabang baru. Intinya otak kita itu selalu berubah. Itu arti dari neuroplastisitas, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan cara kita pakai otak kita itu akan selalu berubah. Anak kecil neuroplastisitasnya emang jauh lebih tinggi dibanding orang dewasa, tapi bukan berarti kemampuan neuroplastisitas itu hilang buat orang dewasa, enggak, sama sekali enggak. Malah untuk beberapa hal, kemampuan neuroplastisitas orang dewasa itu melebihi anak kecil. Jadi emang ada Hmm. tahapan-tahapan perkembangannya masing-masing, bahkan di neuroplastisitas itu sendiri. Nah, terus istilah yang kedua yang mau gue kenalin itu homeostasis. Homeostasis itu basically kemampuan keadaan dalam tubuh kita untuk menjaga semuanya stabil, ya kan? Nggak terlalu banyak air, nggak terlalu dikit air juga. Suhu tubuh kita nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Simpelnya gitu kan kalau di biologi. Nah, tapi homeostasis ini juga berlaku buat perasaan, buat pikiran. Kita kalau ngerasa marah, lama-lama lewat tuh. Itu otomatis. Nah, kebanyakan orang nggak sadar ini. Jadi marahnya diikutin aja ya. Ya masuk akal, makin lama makin gede kan marahnya. Tapi sebenarnya kalau kita biarin aja, nanti marahnya lewat. Kita sedih juga begitu. Kalau kita biarin aja sedihnya, itu lama-lama lewat. Kenapa? Karena badan kita sanggup mengubah segalanya itu balik menjadi stabil. Itu kalau belajar biologi dasar ya, homeostasis itu salah satu syarat kita mengkategorikan makhluk hidup. Makhluk hidup bisa melakukan homeostasis. Itu yang membedakan makhluk hidup sama benda mati.
ya kan. Jadi di situ juga yang harus diyakinin, ya kan. Nah, jadi kenapa kita bicara dua kata yang ngejelimet ini nih, ya kan? Karena itu sebenarnya kuncinya. Di mana kita minum obat, yang kita betulin di tubuh kita adalah homeostasis. Yang kita betulin di otak kita adalah ketidakseimbangan. Dia kan udah di luar homeostasis. Otak kita udah nggak sanggup balikin ke normal nih. Kemampuannya itu, jadi kayak gangguannya itu menyebabkan otaknya sudah tidak sanggup lagi balikin ke normal. Nah, dengan bantuan obat, dia bisa balikin ke dalam range normal. Balik lagi ke dalam istilah penyakit atau enggak gitu kan. Penyakit atau enggak adalah dengan kata lain, kalau udah bisa jadi penyakit, biasanya itu homeostasisnya itu udah hilang, lewat. Orang kena diabetes kan penyakit kan, itu adalah ketika homeostasis dia mengatur gula darah dia hilang. Gitu. Nah, tugasnya obat adalah dia dengan dengan properti kimianya dia ngebalikin fungsi tersebut. Nah, kenapa obat aja nggak cukup? Karena begitu obat itu hilang, karena fungsi badannya sendiri belum dikoreksi, dia tuh istilahnya kayak cuma nambel doang nih, supaya fungsi sehari-harinya tetap bisa berjalan. Ya kan, supaya ketika dari kategori penyakit jadi kondisi gitu. Kita punya kondisi belum tentu penyakit, ya kan. Nah, begitu fungsi sehari-harinya balik, kita nggak benerin, ya kan, kita nggak benerin koneksi neuron kita, gitu kan. Nah, disinilah fungsi psikoterapi. Psikoterapi itu mainnya langsung ke neuroplastisitas. Dia yang menstimulus, dia yang men-trigger sel saraf kita untuk tumbuh ke arah yang lebih, kalau istilah teknisnya adaptif. Kalau istilah yang paling dipahami semua orang adalah ya yang lebih baik, yang lebih berguna, ya kan. Neuronnya tumbuh supaya kita bisa mengambil supaya pola pikir kita bisa masuk ke jalur yang lebih berguna, istilahnya. Itu tugas psikoterapi. Nah, kenapa dua-dua harus sejalan? Psikoterapi itu sangat sulit dilakukan kalau fungsi homeostasis kita aja udah kacau, ya kan. Fungsi kita ngebalikin ke stabil aja. Kalau akut, kalau misalnya kita disuruh kayak misalnya kita ambil contoh kasus depresi. Kasus depresi itu kan salah satu terapinya adalah terapi yang paling umum adalah CBT, ya kan. Itu kita diajarin cara coping, kita diajarin kenalin pikiran sedih kita datang dari mana, pikiran yang menyebabkan sedih itu dari mana. Lah kalau misalnya nangis mulu, boro-boro mikirin, iya kan, itu badan udah capek sendiri, nangis kan capek kan, begitu banyak otot yang bekerja, begitu banyak fungsi hormon yang men-trigger produksi air mata juga makan energi semuanya. Jadi jangan sampai kita ngerasa capek, ya badan kita emang ngeluarin energi gitu ya, kayak gua nggak kenapa-napa capek, coba dirasain dulu di badan apa yang terjadi gitu kan. Otak kita lari 100 km per jam nggak mikirin hal-hal yang nggak ada ujungnya itu, ya kan, karena fungsi neuron kan makan energi. Otot bahu kita tegang nggak sepanjang hari, nah itu kan makan energi gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi basically psikoterapi itu membuat kita punya pola pikir yang lebih adaptif. Tapi untuk melatih pola pikir adaptif itu ketika kasusnya adalah kita nggak badan kita sendiri nggak mampu mencapai titik seimbang itu akan sangat sulit dilakukan. Maka dari itu di situ perannya farmakoterapi juga. Gitu. Iya, benar-benar. Wah, enak nih tadi penjelasannya Elvin nih, gitu. Nah, jadi emang kalau dalam kondisi akut ya susah, karena kalau ngomong psikoterapi kan pertukaran kata-kata. Kan kalau ngomong psikoterapi kan pertukaran kata-kata ya, Pin ya. Jadi ya gimana dia mau mikir gitu kalau bahasa Elvin homeostasisnya
menjomplang gitu kan. Gimana badan yang masih chaos gitu, gimana mau mikir kan. Jadi distabilin dulu, baru terjadilah pertukaran kata-kata dan klien bisa refleksiin pertanyaan-pertanyaan dari terapis gitu. Nah cuman ini teman-teman, saya mau kasih contoh ini ya, praktek bagus. Nah ini sebutin boleh nih, bagus nih, RSMM. Jadi waktu dulu saya praktek di RSMM, mereka itu kan apa namanya, ada 3 lah gampangnya lah. Jadi ada, ya ini ngomong spesifik di kasus ini ya, ngomong di spesifik kasus ini schizofren gitu. Schizofren, bipolar juga ada situ sih. Itu schizofren dulu deh. So ada farmakoterapinya, psikiater ngasih, kemudian ada rehabilitasi psikososial gitu. Ini mungkin konkretnya apa ya? Gampangnya itu para pasien diajarin masak misalkan gitu kan, kerajinan. Jadi kayak skill-skill keterampilan gitulah. Makanya teman-teman apa namanya, teman-teman ODS, nah, sebutannya ODS ya, orang dengan schizofren gitu. Ketika mereka udah pulih keluar dari rumah sakit, mereka udah bisa langsung kerja tuh, karena udah diajarin skill. Bisa nggak? Bisa. Ada yang kerja, ada, aman gitu sih. Jadi tetap bisa kembali ke masyarakat. So obat, rehabilitasi psikososial. Sama yang ketiga nih. Nah yang ketiga ini yang ngasih itu perawat jiwa. Mereka ngasih apa? Kalau istilah mereka TAK, terapi aktivitas kelompok. Udahlah gampangnya, kegiatan kelompok gitu ya. So kalau terapi kelompok, mungkin kayak nanya perasaannya hari ini gimana gitu. Diajarin coping-coping kecil. Nah gitu sih. Jadi kayak Alvin tadi bilang, apa namanya? Ya kalau obat ituin homeostasis, maka yang jadi apa ya? Yang jadi perlu dilengkapi adalah gimana ngajarin coping biar ngelatih mental gitu kan. Nah, sambil nanya nih anu ya, selama di Korea Jepang nih, pokoknya kurun 5 tahun deh sebelum kamu ke saya gitu. Kamu ke psikiater doang. Ada psikolog ya, Nak? Waktu di itu ya? Nah, Waktu itu apa bukan psikolog sih, lebih kayak konselor gitu. konselor? Heeh. Konselor. Oke. Ini nah yang saya mau tanya ini, waktu kamu selama ini ke psikiater nih di Korea Hmm. Jepang sempet di Indonesia juga, emang sesinya nggak ada yang kayak konseling gitu, Nak? Kalau di Korea sih ya jatuhnya saya maksa maksa dokter konseling. Saya Nah, emang pemaksa. Ya maksudnya ya kan saya bayar. iya bebas aja arahnya. Jadi ya emang sih ketika itu tetap ada konseling gitu. Mungkin kalau misalnya dulu tuh saya emang mungkin kayak lebih pasif gitu kan selama saya ke psikiater di Jepang, di Korea dan di Indonesia gitu, psikiater yang pertama gitu saya mungkin lebih pasif gitu, kayak ya seaktif-aktifnya saya tuh paling cuman saya tahu oh obat ini buat ini, oh obat ini buat ini, udah gitu. Terus kayak oh bipolar itu apa sih gitu, oh itu gangguan mood gitu. Terus kayak ya pokoknya yang informasi-informasi dasar, tapi saya tuh nggak ngegali sampai yang ya soalnya tuh dulu juga psikiater saya kayak you drink this medicine gitu kan, ya kamu minum aja obat ini gitu, it's for your neurotransmitter in your brain gitu tuh like connect again bla 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 gitu gitu. Nah terus ya ketika itu sih psikoterapi, tapi jatuhnya sih kayak mungkin kalau sekarang jadi jatuhnya kayak mirip-mirip CBT gitu kali ya. Tapi tapinya itu ya saya kebanyakan tuh sesi saya itu habis hanya untuk katarsis aja gitu. Kayak ya udah saya karena nggak punya apa sih, nggak punya wadah untuk kayak meluapkan emosi gitu, atau mungkin kebutuhan didengarkan gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh jadi ya coping saya tuh jelek banget gitu loh. Kayak copingnya tuh sangat sederhana dan tidak bekerja. Tapi tidak bekerja. Ya maksudnya karena ya ibaratnya tuh pressure saya naik gitu, tapi ya copingnya tetap di situ-situ aja gitu. Terus kayak obat juga ya udah di situ-situ aja gitu, nggak ditambah dosis. Ya sempet ditambah dosis, cuman terus kayak udah nyampe ya dulu tuh udah pakut kayak sampai sempet 1.500 mili apa ya, 1.000 gitu. Lupa. Pokoknya udah kayak enak banget gitu kalau minum itu gitu kan. Ya sampai itu udah nggak berefek gitu, tapi ya saya tuh ya lebih pingin tuh kayak ya
saya tuh mau benerin otak saya non chemically dulu gitu, makanya saya ke Mas Ari gitu, tapi kan ternyata tetap aja butuh obat. Hmm. Cuma tadi Anda sempat bilang gini nih, apa eh pengen nyembuhin luka-lukanya gitu kan? Berarti kan asumsinya nih obat itu nggak nyembuhin kan? Gitu. Mm-mm. Atau menurut lo gimana, Vin? Obat itu dalam tataran nyimbangin apa mencapai kondisi homeostasis doang gitu? Atau Heeh. beneran sampai bisa nyembuhin luka batin? Menurut lo gimana? Nah, ini sebenarnya kita mesti ngedelve konsepnya tuh lebih jauh lagi. Sebenarnya kayak kita ngelihat sebenarnya fungsi obat itu apa sih? Fungsi neuroplastisitas itu apa sih? Dan apa namanya kalau kita tarik lagi ke akar masalahnya, itu apa yang terjadi gitu. Secara di otak itu seperti apa dan muncul ke perilakunya kan seperti apa, ya kan? Nah, gue termasuk yang salah satu yang percaya kalau semua proses psikologis, semua emosi yang kita rasakan, semua perilaku dan semua proses pengambilan keputusan kita itu pada akhirnya adalah proses biologis juga. Gitu. Itu bagaimana si otak kita menerjemahkan satu stimulus itu ke satu jalur tertentu yang membuat kita menafsirkan keadaan itu, stimulus itu adalah bagaimana gitu kan. Kan penafsiran itu yang bikin kita ada emosi, bikin kita ada pikiran, ya kan. Kayak misalnya ada orang bisik-bisik satu sama lain. Ada orang yang anggapnya ya udah cuek aja, itu kan mereka lagi ngomongin urusan mereka sendiri. Nah, ada orang ngelihat itu ngomongin gue sih gitu kan. Itu kan satu stimulus, persepsinya berbeda. Nah, itu kan yang terjadi di otak adalah dia menerima informasi secara visual gitu kan, ngelihat orang bisik-bisik, begitu di dalam otak dia itu diolah kedua jalur yang berbeda. Yang satu bilangnya ini tuh ngomongin gue, yang satu bilangnya adalah itu mereka ngomongin urusan mereka sendiri gitu. Dan proses penetapan jalur ini sebenarnya kan proses learning, proses belajar yang dari kecil pengalamannya kayak gimana itu membentuk. Nah, salah satu sifat unik neuroplastisitas itu ya salah satunya adalah saraf yang semakin sering kita gunakan, dia semakin kuat. Ya kan? Jadi fungsi neuroplastisitas itu sebenarnya ada 4, tapi 2 yang paling penting. Fungsi regenerasi sama fungsi degenerasi. Ya kan? Nah, ketika degenerasi itu adalah ketika sel jalur saraf yang kita nggak pakai itu dia mengalami pruning. Pruning itu kayak dia mati sendiri. Mati. Makin lama makin kecil, Mengkerut sinyalnya gitu ya? dan mengkerut dan lama-lama mati. Iya kayak apa namanya, kayak bikin kismis istilahnya gitu. Ya. Makin lama makin kerut mati, ya kan. Nah, kalau fungsi regenerasi itu sendiri adalah ketika kita belajar sesuatu yang baru, kita membentuk satu jalur yang baru, mengolah satu informasi baru, kita bikin, ya kan. Pernah dibahas di elaborasi yang kemarin itu, yang gue sama Nana. Nah, itu pernah dibahas sebenarnya gimana sih gitu fungsi neuroplastisitas sama proses belajar. Nah, di situ. Nah, fungsi psikoterapi adalah dia bikin cabang. Nah, itu fungsi ketiga dari neuroplastisitas. Itu bisa bikin cabang. Jadi, salah satu fungsi dari psikoterapi adalah dari satu stimulus itu kita diajarin bagaimana menafsirkannya ke berbagai dimensi, ya kan, berbagai sudut pandang. Ya kan, Ri? Ya kan, kita dapat satu stimulus, kita dapat satu keadaan. Gimana kita cara mengapresiasi satu stimulus dan keadaan itu nggak cuma tergantung sama yang udah kita pelajarin doang. Kita bisa mengapresiasi dengan sudut pandang lainnya, gitu. Kayak yang tadinya defaultnya adalah orang bisik-bisik sama dengan ngomongin gue, bener nggak? Lo yang diomongin, yakin lo? Gitu kan? Kan diajarinnya kayak gitu, ya kan? Iya. Yang lo bilang itu, Topin, yang lo bilang itu reaktif, ya nggak sih? Jadi kita ada stimulus, langsung bereaksi. Nah, maka dari yang lo bilang, gue nangkepnya dengan kita belajar coping, psikoterapi lah gitu kan, maka kita diajarin punya pilihan, ya kan? Makanya gue salah satu indikator healing sebenarnya kita nggak reaktif tapi bisa memilih respon, karena sekarang udah ada interpretasi lain gitu ya. Nah,
Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.